Penghujat Kristen tuh apa miskin literatur, bacanya kurang. Bisanya maki-maki aja di live chat. Hai. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio sini. Kita akan bahas kembali soal Ustadz Kainama. Yang mana orang ini kita tahu sendiri guys, suka jelek-jelekin Kristen, eh, pelaku pelecehan agama Kristen, tetapi selalu saja merasa dirinya lah yang adalah korban guys. Ya katanya suka dihina dan lain-lain. Ya itulah ya yang namanya orang kalau udah buat salah tapi maunya bener mulu. Ya ini dia kayak nama. Kita kali ini akan bahas soal apa nih? Ya langsung aja kita nonton videonya supaya jelas apa yang akan kita bahas hari ini. Orang Islam ngomong haram-haram, unta dimakan. Unta itu haram untuk orang Israel. Ya, dia mengatakan bagaimana unta itu haram untuk Israel. Ya, konteksnya gini, saya jelasin dulu konteksnya ya. Konteksnya yaitu orang pada waktu itu suka ngomong, orang Islam ya, suka ngomong kalau Kristen katanya nggak boleh makan babi, tapi kenapa dia makan babi? Jadi yang lebih Kristen dari Kristen sebenarnya adalah orang-orang Islam. Nah, itu menurut dari Kainama. Nah, kemudian di counter lah sama orang-orang Kristen termasuk saya waktu itu. Saya counter, saya katakan, loh, emangnya kalian lebih Yahudi, lebih Kristen daripada Kristen bagian apa? Dibilang di ayat itu kan nggak boleh makan unta, tapi kalian sendiri yang makan unta, iya kan? Jadi sebenarnya siapa yang keliru gitu loh. Nah, bukankah Anda juga melanggar hukum Taurat itu gitu. Nah, kemudian dari hal ini, maka Kainama ini buat statement. Ya kan yang dilarang makan unta itu kan cuma Yahudi. Bagi goyim, goyim itu bahasa untuk bangsa lain, yaitu bukan dari Israel, itu goyim. Nah, kalau bagi goyim boleh makan unta, yang nggak boleh tuh babi. Itu menurut kitab-kitab orang Kristen, menurut kitab Alkitab, menurut kitab-kitabnya Yahudi, menurut data-data Yahudi katanya gitu guys. Nah, kita dengar dulu ya, kita dengar dulu supaya lebih jelas lagi. Gimana sih mispot? Halakah. Buat orang goyim atau di luar Israel, yang ditekankan haram itu cuma bagong. Ngerti nggak? Bagong. Apa? Swine. Hog. Pig. Pork. Itu. Kan ada. Makanya orang, inilah para penghujat-penghujat Kristen itu, ya, penghujat-penghujat Kristen, saya udah nggak malu lagi ngomong gitu. Para penghujat Kristen itu selalu bilang orang Islam tuh munafik, bilangnya babi-babi, padahal dia unta juga nggak boleh. Hey, come on, kamu artinya nggak pernah baca Miswot, Seva Miswot Benenoa, baca dong. Gimana untuk goyim aturannya lain lagi, dari Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakov, Moshe Rabenu. Ya. Dia bilang untuk goyim aturannya lain lagi dong, beda. Karena aturan tidak boleh makan babi itu hanya untuk orang Israel, jadi aturan untuk goyim lain dong, dan itu diatur oleh mereka. Waduh, bos, Anda kalau ngarang boyo yang agak cerdas dan pintar. Sekarang saya kasih tahu Anda bahwa sebenarnya di kalangan Yahudi itu jelas tidak ada aturan seperti itu. Bahkan kalau Anda tahu orang yang diproselitkan, jadi itu harus ikut aturan-aturan yang ada oleh orang Yahudi. Nah, apalagi ini proselit nih. Proselit itu adalah jika ada bangsa lain yang kemudian percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, kemudian mereka akhirnya bergabung dengan orang Yahudi dan kemudian mereka menjadi Yahudi, itu maka mereka harus diproselitkan, dijadikan Yahudi, sehingga mereka harus ikut aturan-aturan Yahudi. Nah, contohnya siapa? Dalam Alkitab tuh ada Rut gitu. Rut itu kan bangsa lain, iya kan? Dia kemudian ketika ikut mertuanya, dia menjadi proselit, dia menjadi Yahudi, dan kemudian dia mengikuti tata cara Yahudi. Makanya kalau orang yang kemudian mereka percaya kepada Allah Yahweh, kemudian mereka akan mengikuti sunat, iya gitu loh. Dalam perjanjian lama ini ya,
Orang yang diproselitkan sunat iya, dan kemudian nggak boleh makan babi, nggak boleh makan unta dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi aturan. Jadi tidak ada sama sekali aturan yang mengatakan bahwa bagi orang Yahudi nggak boleh makan babi, tapi untuk bangsa lain nggak boleh makan babi, tetapi boleh makan unta. Loh, di mana aturannya semacam itu kayak nama? Itu hanya karangan Anda semata. Jadi kalau mengatakan minim referensi, ya itu jelas ngawur. Oke, kita akan lihat ya proselit. Kita lihat dulu. Supaya pakai nama ini agak-agak mudeng gitu. Kasian ini. Proselit ya, nih pengikut baru dari agama Yahudi. Lebih daripada para simpatisan yang disebut orang-orang yang takut akan Allah atau para penyembah Allah. Ini udah di perjanjian baru ya konsepnya. Proselit sudah mengayunkah kan langkah akhir yang menuntut sunat, baptisan, membawa kurban. Pada umumnya mereka menentang kekristenan seperti orang kelahiran Yahudi sendiri, tetapi beberapa orang tertarik pada monoteisme etis dari keyahudian namun ditolak oleh peraturan larangan dan hukum peribadatan menyambut Injil Kristus, dan kekristenan menyebar pesat di antara mereka yang menyebabkan kemarahan di antara orang Yahudi yang menyesalkan kehilangan calon proselit. Jadi orang-orang proselit ini kan mereka masuk Yahudi dan kemudian mereka harus melakukan sunat dan lain-lain. Tetapi kemudian di sidang Yerusalem itu terjadi persoalan. Orang-orang Yahudi yang masih totok itu, mereka yang masih memegang sama sekali Yahudi, itu mereka meminta supaya orang-orang dari bangsa lain yang percaya kepada Yesus, mereka harus disunat dan juga tidak boleh makan babi, ikut semua hukum-hukum Taurat yang ada. Tetapi waktu itu Petrus berdiri dan mengatakan bahwa Tuhan sudah menunjukkan tentang A, B, C, D, E, dan kemudian kita nggak boleh membedakan bangsa-bangsa, dan kemudian diambillah kesimpulan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi tetapi mereka percaya Yesus, mereka tidak perlu sunat lagi dan tidak perlu mengikuti aturan-aturan semacam tidak boleh makan babi dan lain-lain, tetapi mereka tidak boleh makan darah dan yang dipersembahkan pada berhala. Pada akhir kesimpulan dari sidang itu. Tapi dari sini kita menunjukkan bahwa Yahudi sendiri itu selalu ingin orang yang proselit itu melakukan sunat dan melakukan semua hukum Taurat yang ada, termasuk tidak makan unta dan lain-lain. Paham ya? Kalau kita lihat detail, ketika Petrus melihat penampakan itu, makanan-makanan yang tidak boleh makan, itu ya pasti di situ ada unta, ada babi dan lain-lain. Nah, sehingga ini jelas bahwa orang Yahudi itu menjunjung tinggi ini. Bahkan orang dari bangsa lain, mereka jika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allahnya orang Yahudi, maka mereka harus masuk ikut ke dalam budaya Yahudi. Sunat, tidak makan unta, tidak makan kelinci, tidak makan babi seperti yang diatur di dalam kitab Taurat. Jadi apa yang diomongkan pakai nama ini jelas omongan yang tanpa dasar, tanpa alasan yang jelas, tanpa referensi. Tapi dia sendiri masih tidak tahu malu mengatakan bahwa kami tidak memiliki referensi. Ya, siapa lagi? David, Salomo, Arya, Yohanan, Moshe, Rabbi, aturannya lain lagi dari Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakov, Moshe Rabenu, ya. Siapa lagi? David, Salomo, Zakaria, Yohanan, Yehoshua. Ini mana sih baca? Makanya baca. Penghujat Kristen tuh apa miskin literatur, bacanya kurang. Bisanya maki-maki aja di live chat. Hai. Masih nggak tahu malu bilang orang Kristen minim referensi. Bos, siapa yang minim referensi? Dari tadi pembahasan, bahkan di semua video saya dan semua orang Kristen membahas selalu memakai referensi. Nah, pakai nama mana? Referensi yang bilang bahwa orang di luar Yahudi boleh makan unta kecuali babi. Seperti yang Anda katakan, itu dari sudut pandang Yahudi. Mana buktinya, referensimu mana? Jangan cuma bilang orang Kristen minim referensi, hanya bisa menghujat. Perasaan semua video saya itu, kalau Bapak lihat itu, semua video itu ada referensi, silakan di counter. Dan kemudian kalau mengatakan minim referensi,
dan Anda itu yang kayak referensi rajin baca buku, mana sekarang saya tunggu itu referensi Anda itu gitu loh. Bahkan orang Yahudi jelas mereka ingin semua yang diperselitkan ikut semua aturan dari Yahudi gitu. Termasuk nggak boleh makan kelinci dan unta, Pak. Paham, Pak? Paham kah? Oke, kita akan cek ya. Satu hal yang saya mau ajak kita untuk kita cek. Nah, dalam Ulangan 14 ayat yang ketujuh, tetapi nilai yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah yang bersela kukunya, unta, kelinci hutan, marmut. Karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya bagimu. Ya, dari situ aja kita sudah tahu bagaimana tidak boleh. Dan semua orang yang dari luar Yahudi kemudian dia percaya kepada Allah Yahweh, jelas mereka tidak terkecuali, mereka harus mengikuti ini. Nah, kemudian kenapa kok orang Kristen tidak mengikuti itu? Yang saya bilang tadi, ketika di sidang Yerusalem baru dirubah pakai nama. Dirubah bagaimana orang Kristen, orang percaya itu dia cukup percaya Yesus, tidak perlu mengikuti sunat, tidak perlu mengikuti yang tidak makan A, B, C, D, E dan sebagainya. Karena yang terpenting adalah keselamatan dalam Kristus, gitu loh. Jadi tidak sejak perjanjian lama udah ada aturan kayak gitu. Referensi Anda dari mana gitu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak udah setia mengikuti channel ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan saya bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Dan saya sangat senang ketika teman-teman boleh terus mengikuti channel ini. Jika ada pembahasan yang ingin teman-teman saya bahas, langsung aja ya kasih tahu. Bisa langsung chatting di Instagram, bisa di kolom komentar di bawah ini, dan juga bisa dimanapun lah. Pokoknya teman-teman ketemu ya langsung aja kasih bahan situ untuk kita bahas sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.